Saudara-saudara, puji Tuhan, kita dapat berjumpa kembali. Saya senang sekali bisa menyapa saudara pagi ini dengan penuh sukacita, penuh semangat. Saya percaya anugerah Tuhan dilimpahkan buat kita semua. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saya ingin pagi ini bersama-sama dengan saudara semua merenungkan kembali firman Tuhan. Karena firman Tuhan ini adalah kekuatan kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saya ingin mengajak saudara-saudara mencoba membayangkan, mencoba merenungkan, mencoba berimajinasi. Bagaimana ketika saudara ada bersama-sama dengan Allah ketika masa penciptaan dulu. Seperti yang dicatat dalam Kejadian 1. Kita bersama-sama dengan Allah dan Allah memperlihatkan kepada kita proses demi proses di mana Allah menciptakan langit bumi beserta isinya. Saudara mungkin pernah melihat cuplikannya ada di YouTube atau mungkin film yang saudara pernah putar. Tentu itu menjadi sesuatu yang sangat luar biasa, sangat menakjubkan. Andaikan saya, saudara, diberi kesempatan oleh Tuhan waktu itu bersama-sama dengan Allah melihat betapa luar biasanya Allah menciptakan hari demi hari, ciptaan demi ciptaan, makhluk demi makhluk. Sungguh sangat luar biasa. Dan tentu sangat takjub dengan apa yang dikerjakan Allah itu, saudara-saudara. Tetapi saudara yang saya kasihi di dalam nama Yesus Kristus, saya percaya bahwa Allah sangat luar biasa, Allah sangat hebat, Allah sangat menakjubkan. Tetapi saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam semua kehebatan Allah ketika Ia menciptakan langit bumi beserta isinya ini, pada akhirnya kita dapat melihat pada sebuah bagian dalam firman Tuhan yang sama-sama akan lihat dalam kitab Wahyu pasal 21, saudara-saudara, mulai ayat yang pertama kita dapat lihat di sana bahwa dikatakan pada ayat yang pertama, lalu aku, ini Yohanes saudara-saudara menuliskannya, lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru, sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu dan laut pun tidak ada lagi. Meloncat ke ayat yang kelima dikatakan, Ia yang duduk di atas tahta itu berkata, lihatlah, aku menjadikan segala sesuatu baru dan firman-Nya, tuliskanlah, karena segala perkataan ini adalah tepat dan benar. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita bisa membaca di ayat yang kelima tadi, Allah mengatakan, lihatlah, segala sesuatu telah kujadikan baru. Saudara-saudara, apa yang dimaksud yang dijadikan baru? Di ayat yang pertama kita tahu, Yohanes mengatakan bahwa bumi yang pertama, langit yang pertama telah dimusnahkan oleh Allah, telah dibuat menjadi baru oleh Allah. Dikatakan langit pertama, bumi yang pertama telah berlalu dan Allah membaharui segalanya. Dan saudara-saudara, ayat yang keempat indah sekali. Dan Ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita. Sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Saudara, saya membayangkan betapa bahagianya, betapa sukacitanya bila saya dan saudara kelak ada bersama-sama dalam kemuliaan itu. Mendengarkan Allah kita, mendengarkan Yesus Kristus Tuhan kita mengatakan di depan mata kita, dengan telinga kita sendiri kita mendengar bahwa lihatlah, aku telah membuat segala sesuatunya baru. Bumi yang pertama, langit yang pertama telah berlalu, dan hari ini kita bersama-sama ada dalam langit bumi yang baru. Saudara, ini sungguh luar biasa. Karena di saat itulah seharusnya kita menanti-nantikan. Di saat itulah adalah saat yang paling kita rindukan dalam hidup ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, karena di sanalah Alkitab kita tadi mengatakan tidak ada ratap tangis, tidak ada duka cita, tidak ada sakit, tidak ada penderitaan. Yang ada adalah kebahagiaan dalam kesempurnaan yang kekal bersama dengan Allah. Dan inilah yang disebut dengan sorga. Sorga bagi orang Kristen bukan sorga yang berbicara tentang tempat yang penuh dengan kemilau emas, bukan tempat yang penuh dengan kemilau batu-batuan berlian mahal, saudara-saudara. Tetapi sorga bagi anak-anak Tuhan, sorga bagi orang Kristen
adalah ketika orang Kristen berada satu dimensi, satu tempat, satu waktu yang sama bersama-sama dengan Allah secara kekal. Hidup secara kekal bersama dengan Allah Bapa kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, inilah yang harus kita rindu-rindukan saat-saat ini. Inilah yang harus menjadi kerinduan utama bagi setiap anak-anak Tuhan, bagi setiap orang percaya. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita berbicara mengenai langit baru, bumi baru, kita sedang berbicara bahwa di sana tidak ada lagi kematian. Kita tidak dikuasai maut karena Alkitab tadi mengatakan tidak ada lagi laut. Laut di sini bukan berarti laut dalam arti yang sesungguhnya, saudara-saudara. Tapi laut yang dimaksud adalah laut yang digambarkan sebagai tempat munculnya hewan-hewan jahat, perlambang dari iblis yang dalam masa ini, saudara-saudara, ingin menggait kita untuk tidak lagi mendekat bersama Tuhan, ingin menggait jiwa kita untuk tidak lagi berharap kepada Tuhan. Tetapi di saat itu, di saat dimana Allah menyatakan bahwa segala sesuatu telah kujadikan baru, laut yang digambarkan sebagai sumber dari segala kejahatan itu telah dihalaukan oleh Allah kita. Artinya apa? Tidak ada lagi gangguan. Kita tidak lagi dikuasai oleh hal-hal jahat. Karena di sana hanya ada kita dan Allah kita bersama-sama dalam kemuliaan. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya dan saya sungguh sangat berdoa sebagai orang percaya, kita harus merindukan bagian ini. Kita harus merindukan tempat di mana kita seharusnya berada, yaitu di dalam kekekalan. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam khotbah ini saya tidak sedang menyinggung, saya tidak sedang mendiskreditkan bahwa ada pengkhotbah-pengkhotbah yang dalam beberapa waktu ini khususnya mereka lebih sering berbicara, mereka lebih sering berkhotbah mengenai bagaimana kita seharusnya bertahan hidup di dalam situasi pandemi COVID-19 ini. Bagaimana kita mempertahankan hidup kita sedemikian rupa. Bagaimana kita harus mempertahankan keluarga kita dalam keadaan yang baik-baik saja. Saudara, saya tidak sedang menyalahkan, saya tidak sedang mengkomentari, saya tidak sedang mencoba membuat satu argumen bahwa kita tidak perlu memikirkan hidup ini, tidak perlu mementingkan hidup ini sekarang. Saya tidak ingin berkata itu, saudara-saudara. Tetapi saya ingin mengajak semua kita dalam kesempatan yang indah ini untuk merindukan tempat di mana seharusnya kita berada. Tempat yang lebih mulia, tempat yang kekal, tempat yang lebih tinggi dari tempat yang hari ini kita pijaki, saudara-saudara. Yaitu langit baru, bumi baru. Adalah tempat di mana kita seharusnya nanti berada bersama dengan Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, ini yang harus kita rindukan sebagai orang percaya. Ini yang harus kita rindukan sebagai orang percaya. Rasul Paulus, saudara-saudara, dalam kitab 2 Korintus mengatakan, mengingatkan kepada kita, memberikan gambaran kepada kita bahwa tempat di mana kita tinggal sekarang, hidup kita sekarang ini bagaikan kemah. Tetapi nanti di tempat di mana Allah membaharui segalanya itu adalah tempat yang disebut Paulus sebagai rumah. Kita dapat menganalogikannya, saudara-saudara, bahwa kemah hanyalah tempat sementara, bahwa kemah tidak kekal, bahwa kemah itu bukan tempat untuk berdiam untuk selama-lamanya. Orang yang tinggal di kemah-kemah, mereka hidup nomaden, berpindah dari tempat satu ke tempat yang lain, berpindah dari satu tempat yang bagi mereka sangat subur, menguntungkan buat kehidupan mereka. Begitu kesuburan, keuntungan itu habis, mereka berpindah ke tempat yang lain untuk mencari kesuburan, keuntungan yang lain. Tetapi tempat di mana Allah membaharui segalanya itu, disitulah kita akan tinggal. Tidak akan ada habis-habisnya kebahagiaan kita di sana. Tidak ada habis-habisnya kesuburan di sana. Tidak ada habis-habisnya damai sejahtera di sana. Karena di sana semua bersifat kekal. Bersifat kekal, tidak ada ujung, tidak ada pangkal. Dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam ayat yang keempat sampai ke-9 dalam 2 Korintus pasal 5 dikatakan, selama masih diam di dalam kemah ini, kita mengeluh oleh beratnya tekanan.
Karena kita mau mengenakan pakaian yang baru itu tanpa meninggalkan yang lama. Supaya yang fana itu ditelan oleh hidup. Tetapi Allah lah yang justru mempersiapkan kita untuk hal itu dan mengaruniakan roh kepada kita sebagai jaminan segala sesuatu yang telah disediakan bagi kita. Maka oleh karena itu, hati kami senantiasa tabah meskipun kami sadar bahwa selama kami mendiami tubuh ini, kami masih jauh dari Tuhan. Sebab hidup kami adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Tetapi hati kami tabah dan terlebih suka kami beralih dari tubuh ini untuk menetap pada Tuhan. Sebab itu kami juga berusaha, baik kami diam di dalam tubuh ini maupun kami diam di luarnya, supaya kami berkenan kepadanya. Jadi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, semua hal yang ada di bumi, di hidup kita sekarang ini, semuanya tidak bersifat kekal, tetapi bersifat fana, saudara-saudara. Damai sejahtera kita hari ini bukan damai sejahtera yang kekal. Kebahagiaan kita hari ini bukan kebahagiaan yang kekal. Orang-orang di sekitar kita hari ini yang kita kasih, mereka tidak kekal. Hubungan-hubungan kita bukanlah hubungan yang kekal hari ini, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Kita bisa melihat ada suami yang meninggalkan istri, ada istri yang meninggalkan suaminya, ada pacar yang berkhianat. Tetapi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pada saatnya, pada akhirnya, semua yang ada di sini akan hancur, akan rusak, dan akan dibaharui oleh Tuhan kita. Oleh karena itu, pesan firman Tuhan pagi hari ini untuk kita semua ada dua hal. Yang pertama, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bahwa kita diingatkan untuk tetap bertahan dalam iman kita kepada Kristus. Artinya apa? Artinya kita harus menetapkan hati kita dengan sungguh kepada Kristus. Bahwa apapun yang terjadi, Kristus saja cukup buat hidupku. Ini yang dimaksud dengan menetapkan hati kepada Kristus. Ini yang dimaksud dengan bertahan dalam iman kepada Kristus. Dengan bertahan di dalam Kristus, saudaraku, kita dapat menanggung segala sesuatu di dalam Dia yang selalu memberi kekuatan buat kita hari ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, Alkitab katakan, siapa yang bertahan, ia akan memperoleh kemenangan. Di dalam semua kesulitanmu, pastikan dirimu bersama dengan Kristus. Dan juga di dalam kebahagiaanmu, tetaplah Kristus ada bersama dengan engkau di sana. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tetap bertahan dalam iman saudara kepada Kristus. Sampai pada akhirnya, kalau kita meninggal, kita tetap meninggal di dalam Kristus. Kalaupun sebelum kita meninggal, Kristus datang dan mengangkat kita, kita tetap bersama-sama dengan Kristus. Dan kita siap hidup dalam kemuliaannya. Yang kedua, saudara-saudara, jadikan hidupmu berkenan. Saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana hidup kita berkenan? Kita bisa berkenan dengan memperbaharui pikiran kita. Kehidupan kekristenan tidak diawali dari keadaan. Kehidupan kekristenan tidak diawali dari apa yang nampak berubah. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Saudara, orang bisa mengatakan dia rajin ke gereja. Tetapi orang seperti ini tidak menjadi jaminan bagi dirinya memiliki kecerdasan rohani yang tinggi, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Tetapi orang yang terus mencoba hidupnya berkenan, ia akan berusaha untuk memperbaharui pikirannya, untuk memperbaharui pikirannya seturut dengan firman-Nya Kristus, seturut dengan firman Tuhan, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Jadi jangan bilang dirimu sudah berkenan kalau pikiranmu tetap picik. Jangan dirimu berkata sudah berkenan, sudah melakukan hal yang kudus, sudah melakukan hal-hal yang baik, yang rohani. Saudara, saya mau katakan, kalau pikiranmu belum disucikan, belum kudus, belum baru, belum sama seperti Alkitab katakan, firman Tuhan katakan, nonsen hidupku berkenan di hadapan Allah. Semua diawali dari pembaharuan pikiran. Hidup berkenan kita diawali dari pembaharuan pikiran. Kenapa? Karena pikiran adalah pusat kontrol kehidupan kita manusia. Kalau pusat hidup kita tidak dibaharui, maka sebenarnya apa yang sedang kita lakukan hanyalah sebuah kemunafikan. Tetapi ketika
pusat kontrol itu dikuasai oleh Roh Kudus, dikuasai oleh Allah. Di situ kita sedang berada dengan kehidupan kita yang berkenan di mata Allah. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, artinya ketika kita mencoba membaharui pikiran kita, kita akan memiliki hidup yang baru. Dan hidup yang baru itu adalah hidup yang dengan tegas berani menolak terhadap dosa, menolak terhadap semua kecemaran. Karena yang difikirkan, karena yang dilakukan adalah sama seperti Kristus. Orang yang berkenan akan bertindak sama seperti Kristus, akan berpikir sama seperti Kristus. Ia akan mengambil respon dari setiap peristiwa dalam hidupnya dengan memikirkan bagaimana Kristus bila ada dalam posisinya. Saudara, apa yang kita akan lakukan harus sama seperti yang Kristus lakukan. Kalau Kristus pernah mengalami hal-hal yang buruk dan Kristus meresponinya, maka seperti itulah kita meresponi hal yang buruk terjadi dalam hidup kita. Kalau engkau dikecewakan, bagaimana engkau meresponinya? Lihatlah Kristus. Kalau engkau dibuat sakit hati, bagaimana engkau meresponinya? Lihatlah Kristus. Kalau engkau dibuat dirimu seakan-akan terjepit, engkau difitnah oleh orang yang kau kasihi, engkau difitnah oleh sahabat dekatmu, engkau tidak dijadikan orang yang dihormati oleh orang-orang di sekitarmu, di mana engkau harus merasakan dihormati. Lihatlah Kristus. Kristus diludahi, Kristus ditelanjangi, Kristus mengalami sesuatu yang bagi orang normal memalukan. Tetapi Kristus mengatakan, ya Bapa, ampunilah mereka, karena mereka nggak ngerti apa yang mereka perbuat. Luar biasa Kristus ini ya saudara-saudara. Dan ketika hidup kita berkenan, ketika hidup kita dikuasai oleh Roh Kudus, pikiran kita dibaharui, kita akan mampu hidup seperti itu. Paulus mengatakan, kalau sebelum ini aku mengatakan Kristus dari penilaian orang lain, tetapi mulai hari ini aku menilai Kristus karena aku mengalaminya sendiri. Saudara, orang yang berkenan kepada Kristus adalah orang yang mengalami Kristus. Di waktu ini, sebagai orang yang berkenan kepada Kristus, kalau dunia menolak kita, kalau dunia menolak engkau, kalau dunia menolak saya, artinya kita berada di tempat yang tepat. Ketika kita berkenan kepada Kristus, kita akan ditolak oleh dunia. Dunia menjadi musuh kita, dunia menjadi tidak suka dengan kita. Kalau itu yang kau rasakan hari-hari ini, artinya kau berada di tempat yang tepat. Kau berada dalam kondisi yang tepat. Kau berada dalam keadaan yang tepat. Di masa ini, saudara yang dikasihi Tuhan, teruslah bergumul. Bukan hanya bergumul bagaimana kita harus hidup ke depan, bagaimana kita harus tetap mempertahankan hidup kita ini. Tetapi mari kita bergumul supaya saya tetap mempertahankan Kristus dalam hidup saya, supaya saya tetap bergerak bersama Kristus dan berdiam bersama dengan Kristus. Sampai pada akhirnya saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saya dan saudara mendengar Kristus Tuhan kita berkata, aku telah memperbaharui segala sesuatu. Lihatlah, aku telah menjadikan segala sesuatu menjadi baru. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Allah, Engkau yang akan memperbaharui langit dan bumi ini. Di situasi pandemi COVID yang sangat menyesakkan hati kami, ajari kami untuk tetap berada dalam iman kami kepada Kristus. Kami bertahan di dalam Kristus. Kami menetapkan hati kami kepada Kristus. Kami tidak goyah, karena ketika kami bersama dengan Kristus, ketika kami tinggal di dalam Kristus, kami akan tetap mampu bertahan. Kami akan tetap mampu berdiri tegak. Sekalipun kanan kiri kami mulai rebah, tetapi kami percaya, kami yang menanti-nantikan Kristus akan tetap bertahan, akan tetap berdiri. Buat kami menjadi orang-orang yang berkenan di setengah situasi pandemi yang bagi sebagian orang mungkin mereka pada akhirnya menghalalkan segala cara untuk hidup. Mereka melakukan hal-hal yang cemar untuk mempertahankan hidup, untuk mendapatkan sesuatu yang mereka
bisa gunakan untuk bertahan hidup. Tetapi kami anak-anak Tuhan, buat kami tetap dalam kekudusan Tuhan. Buat kami tetap berada teguh berdiri dalam kebenaran Kristus. Buat kami memiliki hati yang teguh untuk tetap mempertahankan hati yang bersih dan pikiran yang bersih. Roh Kudus, tetap tolong kami bertahan. Tetap tolong kami untuk hidup dalam kekudusan. Kami berdoa, hamba berdoa pagi hari ini untuk setiap anak-anak Tuhan yang hari ini beribadah bersama-sama dengan kami. Kiranya Tuhan, Engkau melingkupi mereka, Engkau terus menyertai mereka. Mereka yang mulai lemah, mereka yang mulai lesu, Tuhan memberikan kelegaan buat mereka. Mereka yang mengalami beban berat, Tuhan kuatkan punggung mereka, sehingga mereka tetap mampu menanggung segala beban. Bersama dengan Kristus ada kekuatan yang baru. Bersama dengan Kristus kami dapat melakukan segala sesuatu yang kami tanggung. Sebab Kristus adalah kekuatan kami. Bagi kami Kristus cukup. Bagi kami Kristus adalah segala-galanya. Bagi kami Kristus adalah hidup kami. Hidup kami adalah Kristus. Dan ketika kami mati, kami beruntung karena kami akan bertemu dengan Kristus. Terima kasih ya Tuhan Allah kami, ya Bapa kami yang baik. Kiranya penjagaan, penyertaan, dan kasih sayang-Mu tetap tinggal dalam kami. Engkau tetap menghadapkan wajah-Mu kepada kami Tuhan. Dan Engkau tetap menyinari kami dengan wajah-Mu, dengan kemuliaan-Mu. Dan damai sejahtera Allah terus tinggal di dalam kami. Di dalam nama Yesus, Tuhan yang berkuasa atas sorga dan menjadikan bumi tumpuan kakinya, kami berdoa, kami menyembah.